Indonesia patut berbangga memiliki Pramoedya Ananta Toer. Namanya terukir dalam sejarah sastra. Karya-karyanya menjadi warisan berharga. Pram, begitu ia akrab disapa, merupakan sastrawan besar. Ia dikenal karena karya-karyanya yang humanis. Pram lahir di Blora, Jawa Tengah, pada tahun 1925. Ia hidup di masa penuh gejolak. Masa penjajahan, pergolakan politik, hingga masa Orde Baru. Semua terangkum dalam goresan penanya. Perjalanan hidupnya tak mudah. Ia menghadapi pemenjaraan dan pembungkaman. Namun, Pram tetap teguh menyuarakan kebenaran. Lewat karya-karyanya, Pram menyuarakan suara rakyat kecil. Ia mengkritik ketidakadilan dan penindasan. Semangatnya menginspirasi banyak orang. Pram adalah ikon perlawanan dan keberanian. Semangatnya terus hidup, menginspirasi generasi muda. Karya-karyanya abadi, dibaca dan dikaji hingga kini. Pram adalah bukti bahwa pena lebih tajam dari pedang. Ia adalah teladan bagi sastrawan dan pejuang keadilan. Pramoedya Ananta Toer lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 6 Februari 1925. Ia tumbuh di tengah keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru, ibunya seorang penjual jamu. Sejak kecil, Pram sudah menunjukkan kecerdasan dan minat pada dunia pengetahuan. Meskipun hidup sederhana, Pram mendapatkan pendidikan yang layak. Ia bersekolah di sekolah dasar dan menengah di Blora. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Radio Fakshul, Surabaya. Di sekolah radio ini, Pram mempelajari teknik radio dan telekomunikasi. Pendidikan formal Pram memang terhenti, namun semangat belajarnya tak pernah padam. Ia gemar membaca buku. Ia melahap berbagai jenis bacaan, dari sastra, sejarah, hingga filsafat. Pengetahuan yang luas membentuk pemikiran Pram. Ia tumbuh menjadi pemuda cerdas dan kritis. Masa kecil dan pendidikannya membentuk karakternya. Ia tumbuh menjadi sosok yang peka terhadap keadilan sosial. Perjalanan sastra Pramoedya Ananta Toer dimulai sebelum kemerdekaan Indonesia. Cerpen pertamanya, Kranji Bekasi Kranji, diterbitkan pada tahun 1950. Cerpen ini menggambarkan pengalamannya sebagai anggota militer. Pram aktif menulis cerpen dan esai di berbagai media. Ia menulis tentang perjuangan kemerdekaan. Ia juga mengangkat tema-tema sosial dan kemanusiaan. Karya-karyanya pada masa ini menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib rakyat kecil. Salah satu karya awalnya yang terkenal adalah Keluarga Gerilya. Novel ini diterbitkan pada tahun 1950. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan sebuah keluarga di masa revolusi. Keluarga Gerilya mendapat sambutan hangat dari pembaca. Karya-karya awal Pram menunjukkan bakatnya yang besar. Ia piawai merangkai kata. Ia mampu menghidupkan tokoh dan latar cerita. Pram juga menunjukkan keberaniannya dalam menyuarakan kritik sosial. Pada tahun 1950-an, Indonesia dilanda pergolakan politik. Pramoedya Ananta Toer, sebagai sastrawan yang kritis, tak bisa tinggal diam. Ia terlibat dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat, atau Lekra. Lekra adalah organisasi kebudayaan yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Keterlibatan Pram dalam Lekra memengaruhi karya-karyanya. Ia semakin lantang menyuarakan ideologi kiri. Ia mengangkat tema-tema perjuangan kelas dan anti-imperialisme. Karyanya menjadi alat perjuangan politik. Salah satu karyanya yang kental dengan nuansa Lekra adalah Di Tepi Kali Bekasi. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan buruh melawan penindasan. Novel ini menuai pro dan kontra. Ada yang memuji keberanian Pram, ada juga yang mengecamnya. Keterlibatan Pram dalam Lekra berujung tragis. Setelah peristiwa G30S tahun 1965, Lekra dilarang. Pram ditangkap dan dipenjara tanpa proses pengadilan. Ia didusboi simpatisan PKI. Seksi 5, Tahun-tahun Pengasingan, Pulau Buru, dan Tetralogi Pulau Buru. Setelah ditangkap pada tahun 1965, Pramoedya Ananta Toer ditahan tanpa proses pengadilan. Ia diasingkan ke Pulau Buru, Maluku. Di pulau terpencil ini, Pram hidup dalam kungkungan dan penderitaan. Ia dilarang menulis dan membaca. Namun, semangat Pram tak pernah padam. Ia tetap berkarya di tengah keterbatasan. Ia menulis novel secara lisan. Ia ceritakan kisahnya kepada para tahanan lain. Kisah itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Di Pulau Buru, Pram melahirkan mahakaryanya, Tetralogi Pulau Buru. Tetralogi ini terdiri dari 4 novel, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Tetralogi Pulau Buru mengisahkan tentang Minke, seorang pemuda pribumi di masa kolonial Belanda.
Lewat tetralogi ini, Pram mengkritik penjajahan dan feodalisme. Ia juga mengangkat tema-tema kemanusiaan, pendidikan, tolerance. Section 6, Warisan Sastra, menggugat kemanusiaan. Pramoedya Ananta Toer mewariskan karya-karya sastra yang monumental. Karya-karyanya bukan sekadar cerita fiksi. Lebih dari itu, karya-karyanya adalah gugatan terhadap kemanusiaan. Pram menyuarakan suara mereka yang tertindas. Pram mengangkat tema-tema sosial yang masih relevan hingga kini. Ia menulis tentang kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Ia juga menulis tentang perjuangan, harapan, dan cinta. Karya-karyanya mengajak kita untuk merenung. Gaya bahasa Pram lugas dan puitis. Ia piawai meramu kata-kata. Ia mampu menghidupkan tokoh dan latar cerita. Pembaca diajak menyelami pikiran dan perasaan tokoh-tokohnya. Karya-karya Pram telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ia telah mendapatkan pengakuan internasional. Karya-karyanya dikaji di berbagai universitas di dunia. Section 7. Penghargaan dan kontroversi. Pengakuan dan penolakan. Pramoedya Ananta Toer menerima banyak penghargaan atas karya-karyanya. Ia dianugerahi Ramon Magsaysay Award pada tahun 1995. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya di bidang sastra dan jurnalisme. Pram juga dinominasikan untuk Nobel Sastra beberapa kali. Meskipun belum berhasil meraihnya, nominasi ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap karya-karyanya. Namun, perjalanan Pram tidak selalu mulus. Ia menghadapi banyak kontroversi. Karya-karyanya seringkali mengundang pro dan kontra. Ia dituduh menyebarkan komunisme dan ateisme. Pemerintah Orde Baru melarang peredaran buku-bukunya. Pram juga dilarang berbicara di depan publik. Namun semua itu tidak menghentikan semangatnya untuk berkarya. Section 8, Pengaruh Pramoedya menginspirasi generasi. Pramoedya Ananta Toer adalah sosok yang kontroversial, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia memiliki pengaruh besar. Ia menginspirasi banyak orang, terutama generasi muda. Karya-karyanya membangkitkan semangat kritis. Ia mengajarkan kita untuk berani melawan ketidakadilan. Ia juga mengajarkan pentingnya pendidikan dan kemanusiaan. Pram adalah teladan bagi para penulis muda. Ia menunjukkan bahwa menulis adalah bentuk perlawanan. Menulis adalah cara untuk menyuarakan kebenaran. Menulis adalah cara untuk melawan lupa. Semangat Pram terus hidup. Karya-karyanya terus dibaca dan dikaji. Ia adalah inspirasi bagi siapa saja yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Section 9, Kesimpulan, Keabadian Sang Sastrawan. Pramoedya Ananta Toer telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ia adalah raksasa sastra Indonesia. Karya-karyanya abadi, terus menginspirasi dan menggugah kesadaran. Pram mengajarkan kita tentang keberanian. Ia berani melawan penindasan. Ia berani menyuarakan kebenaran. Ia berani membayar mahal perjuangannya. Pram juga mengajarkan kita tentang kemanusiaan. Ia mengangkat kisah-kisah tentang kaum tertindas. Ia menunjukkan bahwa setiap manusia berharga. Ia mengajak kita untuk berempati dan berjuang bersama. Meskipun Pram telah tiada, semangatnya terus hidup. Karya-karyanya akan terus dibaca dan dikenang. Namanya akan selalu terukir dalam sejarah sastra Indonesia.